Di sini kita kelompok 4 ingin mewawancarai tentang manajemen agribisnis, tentang usaha dari Bapak siapa? Sudarman. Bapak Sudarman. Oke. Langsung mulai ke pertanyaan pertama aja ya Pak. Dari tahap perencanaan ini, gimana cara Bapak mengatur stok dan pembelian pupuk untuk toko? Ya, kalau stok kita lihat ERDKK, karena kita kan udah diatur. Jadi per satu musim, per satu tahun kita udah ada. Dari awal tahun itu kita udah dikasih stoknya. Masalah yang sering Bapak hadapi dalam mengatur pasokan itu gimana Pak? Pasokan. Kalau pasokan sih nggak ada masalah. Kalau istilahnya nggak ada trouble di pabrik, di kujangnya atau di petro gitu kan. Kalau nggak ada trouble di sana ya pasokan lancar. Kalau cara Bapak untuk menghadapi perubahan kebutuhan pupuk atau tren dalam produk di pasar gimana? Kalau untuk sekarang sih yang sudah gitu kan sampai yang sekarang tren pasar tetap masih sama. Paling ya kalau kemarin karena kuota dikurangi, paling ada alternatif pupuk. Langsung lanjut ke pertanyaan tentang pengorganisasian. Gimana Bapak menjaga hubungan baik dengan pemasok pupuk dan pelanggan? Kalau dengan pemasok pupuk ya paling ada agenda kita istilahnya ngumpul dengan istilahnya pemerintah terkait gitu kan, dengan distributor, dengan pihak kujang. Ya paling kita ada istilahnya kumpul-kumpul. Kalau dengan petani ya sama gitu kan. Dalam melakukan atau memastikan pupuk tetap dalam kondisi baik dan tidak rusak sebelum dijual tuh gimana tuh? Ya kalau pupuk istilahnya rusak ya paling diganti gitu. Istilahnya kan jangan pakai gacok gitu kan, cara nurunin, cara naikin pupuk gitu kan, paling ya kayak gitu. Kalau teknologinya seberapa besar tuh Pak perannya, kayak aplikasi pencatatan atau penjualan online dalam bisnis Bapak? Kalau untuk sekarang semua online, kayak pelaporan, kayak apa, kita pemeriksaan semua sekarang udah online, penjualan pun kita online. Untuk pelaksanaan mungkin gimana Pak menentukan harga jual pupuk? Terus kira-kira faktor apa aja yang mempengaruhi harga tersebut? Misal dari harga segitu tuh karena high demand. Kalau harga kita kan udah ditentukan, ada HET kan, kita nggak bisa jual lebih dari itu. Kalau kita jual lebih dari itu ya kita kena. Tapi ada tapinya. Kalau kita jual head gitu ya, istilahnya udah ditentu nih harga segitu. Kita nih pedagang, tujuan dagang buat ngasih ya biar dapat keuntungan untuk ngasih makan anak istri ya, ya nggak? Betul. Kalau head yang sudah ditentukan dengan kita cost yang dikeluarkan draw, ngapain kita usaha? Ya nggak? Iya. Makanya dari dulu saya udah itu kayak ke orang BPK, kayak orang, saya udah jelaskan. Bapak ada strategi pemasaran sendiri nggak yang Bapak gunain buat menarik lebih banyak konsumen ke toko pupuk Bapak ini? Kalau itu paling ya sama aja sih semua, karena kita kan berdekatan. Ya ada strategi paling nggak main subsidi silang. Terus gimana sih cara Bapak ngatur pengiriman pupuk nih biar sampai ke tangan pembeli dengan aman Pak? Ya kalau pengaturan pupuk itu tergantung mereka belinya. Gitu. Mereka beli nih istilahnya yang kalau ada mereka budget dari awal, mereka biasanya cari aman stok sebelum istilahnya turun musim tanam, mereka udah beli. Ya kita udah tinggal kirim alamat di mana, karena kita kan sudah menguasai wilayah. Untuk tahap pengendaliannya, seberapa rapi sih catatan keuangan dan administrasi toko pupuk Bapak untuk menjaga kelancaran usahanya? Nah, kalau dulu kita harus ya ada pom-pom yang harus kita isi.
setiap petani yang beli harus kita catat, ada nota, kita isi form F6 atau apa segala notebook. Kalau sekarang kita aplikasi kayak gitu, udah nggak catat seperti itu. Yang penting kita nota, karena kan kita tinggal buka data. Iya, kalau kayak kartu tani kita tinggal minta itu apa data ke Mandiri. Kalau istilahnya nggak sinkron dari mana gitu kan? Dengan nota yang kita bikin. Yang namanya sistem pasti ada errornya ya, gitu kan. Makanya setiap bulan tuh kita ada verval, ada verifikasi data. Terus bagaimana cara Bapak menangani keluhan pelanggan terkait kualitas pupuk yang dijual? Kalau kualitas pupuk, ya mereka nggak bakal komplain, karena yang penting mereka tuh, kalau petani ya, petani itu kalau istilahnya ya terlihat ada reaksi, udah nggak dipermasalahkan masalah kualitas. Tetap kalau kualitasnya nomor satu yang non-sub, gitu kan, tetap ada perbedaan.